Bab 162 Warisan. Gadis berpakaian ungu itu menatap Chu Feng dengan tatapan yang sangat rumit. Dari tatapan itu, Chu Feng bisa melihat kepahitannya. Dia sangat pahit karena kalah dari Chu Feng seperti itu. Namun, gadis berpakaian ungu itu tidak menyerang Chu Feng lagi, juga tidak mengatakan kata-kata keluhan. Dia hanya dengan tenang berkata, "Aku kalah." Tepat pada saat itu, macan putih yang berputar-putar di udara mengangkat cakar besarnya yang kuat dan dengan ringan melambai di udara. Ada lapisan fluktuasi di udara dan sebuah lubang hitam muncul. Itu sangat mirip dengan pintu masuk ke makam. Namun, pintu masuk ke makam itu rata dengan tanah, sedangkan lubang hitam saat ini tegak di udara. "Pergi, dan jangan kembali ke sini," macan putih berkata kepada gadis berpakaian ungu. Setelah itu, dengan penuh arti memandang Chu Feng dan tatapannya dipenuhi dengan kepuasan. Meskipun kekuatan yang Egi tunjukkan sebelumnya sangat gelap dan jahat, dan bisa dikatakan membuat orang sangat gelisah, kekuatan yang kuat itu juga apa yang diharapkan oleh harimau putih tuannya. "Kita akan bertemu lagi. Lain kali, aku akan mengalahkanmu. Bahkan jika kamu memiliki bantuan keterampilan rahasia, aku tidak akan kehilangan lagi." Gadis berpakaian ungu melirik Chu Feng dan sedikit resolusi melintas melewati matanya. Setelah itu, tubuhnya yang indah melompat, memasuki lubang hitam, dan dia benar-benar menghilang. Pada saat itu, Chu Feng tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Gadis berpakaian ungu itu terlalu kuat. Jika bukan karena Egi, dia pasti akan mati. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa ada monster seperti itu di Provinsi Azure. Begitu kuat sehingga dia bisa bertarung melawan puncak Provinsi Azure. Setelah gadis itu pergi, macan putih menutup lubang hitam itu dan membuka lubang lainnya. Katanya kepada Chu Feng, "Kalian berdua sulit untuk mendapatkan jenius. Selain itu, dia adalah seorang gadis, jadi tinggalkan jalan hidupnya untuknya." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata macan putih, Chu Feng dengan pahit tersenyum di dalam hatinya. Secara alami, dia bisa mendengar bahwa macan putih takut kalau Chu Feng akan membunuh gadis berpakaian ungu itu dari kebencian di hatinya, karena dari apa yang macan putih lihat. Kekuatan Chu Feng memang lebih kuat daripada gadis itu. Namun, pada kenyataannya, ternyata tidak. "Aku berjanji jika kita bertemu lagi, bahkan jika dia memiliki niat buruk terhadap aku akan tahu kapan harus berhenti dan aku tidak akan mengambil nyawanya." Chu Feng bersumpah dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa macan putih akan mewariskan kemampuannya kepadanya sehingga dia harus memperlakukannya dengan kata-kata yang baik. Tidak dibutuhkan. Jika, di masa depan, dia masih memiliki masalah hari ini di hatinya dan menyerang kamu berdasarkan itu, kamu tidak perlu meninggalkan masalah yang masih tersisa. Bagaimanapun, kamu adalah orang yang akan mendapatkan warisan aku. Petik 2. Macan putih menggelengkan kepalanya, tampaknya mewakili bahwa Chu Feng salah mengerti maknanya. Setelah itu, ia meraung keras dan tubuhnya yang seperti kabut terpisah dalam raungan yang mengguncang dunia dan mulai mengalir ke arah otak Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng merasakan rasa sakit yang menusuk dari otaknya karena sejumlah besar informasi melonjak ke dalam benaknya. Ada begitu banyak informasi yang tak satu pun dari keterampilan bela diri yang dia baca sebelumnya sebanding dengan itu. Hal yang paling menakjubkan adalah, ketika informasi memasuki otaknya, itu diserap oleh pikirannya dan dicerna, memungkinkan dia untuk menggunakan keterampilan itu. Pada saat yang sama semua yang terjadi,
Suara macan putih berdering di benak Chu Feng. Wah, ingat kata-kata yang aku ucapkan hari ini. Aku disebut teknik pemotongan harimau putih. Aku adalah serangan terkuat dalam keterampilan rahasia dan keterampilan bela diri biasa tidak bisa dibandingkan dengan aku. Petik 2. Hari ini, aku menyerahkan kemampuanku padamu. Namun, itu tidak berarti bahwa kekuatanku akan dikontrol secara bebas olehmu di masa depan. Petik 2. Meskipun kekuatanmu akan mempengaruhi kekuatanku, jika aku tidak memberikan cukup persetujuanku kepadamu, kamu tidak akan memiliki cara untuk menggunakan kemampuanku. Jadi, kamu perlu mengingat dengan jelas bahwa kamu tidak boleh menggunakan kemampuanku untuk kejahatan. Kamu dapat membunuh orang-orang yang menyinggung kamu, tetapi kamu tidak dapat membunuh orang yang tidak bersalah. Kamu bisa menghilangkan akarnya, tetapi kamu tidak bisa membantai orang yang tidak bersalah. Petik 2. Suara macan putih berlama-lama di sekitar telinga Chu Feng, dan selain memberikan peringatan kepada Chu Feng, ia juga memberitahu karakteristik keterampilan rahasia kepada Chu Feng. Tentu saja, kekuatan keterampilan rahasia adalah sesuatu yang cukup, namun, Chu Feng tidak bisa menggunakannya kapan saja dia mau. Adapun sejauh mana dia bisa menggunakannya, tidak hanya bergantung pada kultivasi Chu Feng sendiri, itu juga bergantung pada tingkat persetujuan oleh skill rahasia itu sendiri. Yang juga berarti, meskipun skill rahasia ada di tubuh Chu Feng, dan selama Chu Feng tidak mati, skill rahasia selamanya bisa digunakan oleh Chu Feng, skill rahasia masih memiliki kehidupan. Meskipun tidak bisa berbicara lagi, kecerdasannya masih ada dan masih bisa mengendalikan jumlah kekuatan yang dipercayakan kepada Chu Feng. Kabut berwarna putih yang mengelilingi Chu Feng secara bertahap menjadi semakin sedikit. Kata-kata macan putih juga redup. Namun, ketika kabut menghilang dan ketika kata-kata itu hilang, keterampilan rahasia, teknik pembantaian harimau putih, sudah benar-benar menyatu dengan Chu Feng dan mereka menjadi satu. Teknik pemotongan harimau putih. Biarkan aku, Chu Feng, rasakan kekuatanmu. Petik 2. Chu Feng sangat bersemangat. Dia mengangkat tangannya, mengulurkan jarinya, dan seutas kabut berwarna putih mengalir keluar dari ujung jarinya. Kabut berwarna putih tampak sangat rapuh, tetapi dalam kenyataannya, itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Dengan suara keras, itu seperti panah yang meninggalkan busur dan dengan eksplosif keluar dari ujung jari Chu Feng. Kecepatannya sangat cepat dan hampir melampaui garis pandang Chu Feng. Kekuatannya seperti kilat, kecepatannya secepat bintang jatuh, dan dengan kekuatan yang tak terhentikan, itu melesat langsung ke dinding makam. Makam itu dibuat oleh bahan-bahan khusus, dan meskipun dihancurkan dari semua yang terjadi sebelumnya, itu tidak runtuh. Dindingnya bisa dikatakan lengkap, tetapi serangan Chu Feng dari jarinya benar-benar menembus dinding. Kekuatannya mengejutkan. Itu sangat kuat, Egi. Apakah kamu melihat itu? Aku mendapat keterampilan rahasia, teknik pembantaian harimau putih. Dengan ini, dalam keadaan yang tak terduga, bahkan mereka yang berada di level 7 dari ranah asal akan terbunuh olehku. Petik 2. Chu Feng sangat senang. Kekuatan teknik pemotongan harimau putih benar-benar terlalu kuat. Kekuatannya hampir tak terbendung, dan kecuali kecepatan lawan lebih besar dari miliknya, hampir tidak ada yang bisa memblokir serangan teknik pembantaian harimau putih. Egi, petik 2. Namun, tepat pada saat itu, ekspresi Chu Feng sangat berubah. Tidak peduli berapa banyak dia memanggil dalam koneksi, dia tidak menerima balasan Egi. Itu membuat Chu Feng sedikit gugup.
Dia dengan cepat duduk bersila dan mengirim kesadarannya ke dunia spiritual. Ketika dia memasuki World Spirit Space, wajahnya yang sedikit gugup kehilangan semua warna. Dia dengan ketakutan menemukan bahwa kulit Egy saat ini putih pucat. Bahkan tubuhnya tampak ilusi dan berkabut. Itu seperti dia menjadi kesadaran saat dia berbaring di tengah-tengah ruang roh dunia dan auranya sangat lemah. Egy, apa yang terjadi padamu? Chu Feng benar-benar panik. Dia jatuh di depan Egy dan ingin memeluknya. Tetapi dia menemukan bahwa lengannya melewati tubuh Egy, seolah-olah dia hanya ilusi. Tampaknya merasakan tindakan Chu Feng, Egy yang kedua matanya tertutup secara bertahap membukanya. Alisnya yang ramping dan panjang bergetar ringan, matanya menyipit untuk membentuk dua bulan sabit yang manis dan indah. Sudut mulutnya naik ke kurva yang menawan. Dan dia berkata dengan suara yang sangat samar. Chu Feng, idiot. Sepertinya aku harus pergi sebentar. Dan sepertinya aku tidak akan bisa berkultivasi denganmu. Bab 163 kembali ke sekolah Azure Dragon. Egy, apa yang terjadi padamu? Maksud kamu apa? Kemana kamu akan pergi? Chu Feng sangat gelisah dan dia sudah kehilangan akal. Tanpa sadar, dia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Bajingan, kamu masih berani memanggil aku Egy? Aku bilang untuk memanggil aku sebagai Ratu Nyonya. Egy tersenyum dengan indah dan itu menyentuh hati sanubari seseorang. Namun, ketika Chu Feng melihat bahwa, pada saat itu, hatinya terasa masam dan emosi yang dia rasakan tak terlukiskan. Nyonya Ratu, apa yang terjadi padamu? Katakan padaku oke, kenapa aku melakukan kesalahan? Apakah kamu akan meninggalkan aku? Hati Chu Feng sangat ketat dan matanya bahkan agak lembab. Meskipun tidak mengenal Egy terlalu lama, Egy telah tumbuh bersama dengan Chu Feng. Keduanya berbagi satu tubuh. Dan Egy bahkan menemani Chu Feng saat dia mengalami semua yang ada dalam ingatannya. Perasaan itu tak terlukiskan dengan kata-kata. Jangan khawatir, aku hanya lelah. Aku akan baik-baik saja setelah aku tidur sebentar. Kamu punya skill rahasia kan? Egy bertanya dengan prihatin. Chu Feng dengan tegas mengangguk. Sangat bagus jika kamu mendapatkannya sehingga dengan paksa mengambil alih tubuh kamu tidak sia-sia. Senyum Egy semakin manis, tetapi tubuhnya semakin transparan. Bisa dilihat bahwa dia sudah siap menghadapi situasi itu. Apakah tubuhku pulih dan menyebabkan kerusakan padamu? Atau apakah kamu menghabiskan kultivasi kamu untuk aku? Apa yang terjadi? Chu Feng akhirnya mendengar firasat dan dia tanpa henti menyesali hatinya. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tidak peduli apa alasannya, itu sukarela. Pada saat yang sama ketika kamu berkultivasi dengan rajin, kamu perlu melindungi diri sendiri. Meski aku tidak bisa menyaksikan kamu dan Gong Luyun bertarung, aku tahu kamu bisa menang. Petik 2. Ingat, aku di sini bersamamu dan kamu tidak bertarung sendirian. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Egy menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, ia bahkan menjadi lampu dengan beragam warna. Lampu-lampu itu memiliki berbagai macam warna dan sangat indah. Mereka mengepung Chu Feng saat mereka berputar di sekitarnya, seolah tidak mau berpisah dengannya. Tetapi mereka harus melakukan perpisahan terakhir. Egy, apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan kamu? Apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan kamu? Petik 2. Chu Feng terus berteriak tetapi tidak ada jawaban. Hanya ketika cahaya yang mengelilinginya menghilang, dia dengan lemah duduk di tanah lemas saat tatapannya menjadi tak bernyawa. Hatinya sakit saat Egy meninggalkannya seperti itu.
Dia tidak bisa merasakan aura Egi lagi, dan rasa sakit yang tak terkatakan mulai menyebar dari hatinya. Seolah-olah jiwanya terbelah dua saat ia pergi bersamanya. Egi, aku akan menyelamatkanmu. Setelah beberapa saat, Chu Feng perlahan sadar. Ketidakberdayaan di wajahnya memudar dan menggantikannya adalah tekad. Meskipun saat ini dia tidak bisa merasakan aura Egi, kontrak koneksi roh yang dia buat dengan Egi masih ada di sana. Itu berarti bahwa dia belum mati, jadi pasti ada cara untuk membangunkannya kembali. Meskipun dia tidak tahu metode apa itu tidak berarti bahwa spiritualis dunia lain tidak tahu. Jadi, Chu Feng perlu kembali ke sekolah Azure Dragon dan meminta bantuan Zhuge Liuyun. Secara keseluruhan, ia harus menyelamatkan Egi tanpa peduli dengan harganya. Setelah memutuskan itu, Chu Feng tidak ragu-ragu dan dia pertama kali melihat sekeliling di dalam kubur. Dia ingin menemukan beberapa harta karun yang ditinggalkan oleh Murong Xiaoyao, tetapi dia menemukan bahwa selain simbol dan pola pembentukan yang diuraikan oleh gadis berpakaian ungu itu, tidak ada apa-apa di sana. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu, Chu Feng hanya bisa melihat jubah spirit dunia Grey yang dia ambil dengan paksa dari gadis berpakaian ungu. Dia menemukan bahwa itu sama sekali tidak sederhana. Itu tentu saja merupakan hal yang berharga, dan mungkin di masa depan, dia bisa menjualnya dengan harga yang baik sehingga dia bisa membeli beberapa manik-manik origin untuk dibudidayakan. Dia memasuki lubang hitam, dan setelah bimbingan kekuatan menarik dalam kegelapan, Chu Feng tiba di lokasi tertentu di pegunungan White Tiger. Dia fokus dan melihat, dan dia masih bisa melihat White Tiger Villa yang masih dalam pertempuran. Namun, pada saat itu, tidak ada teriakan dan suara membunuh dari sebelumnya dan sepertinya pertempuran itu stabil. Chu Feng tidak memperhatikan itu. Dia menemukan kuda cepat dari sebelumnya dan mulai kembali ke sekolah Azure Dragon. Pegunungan Tiger White tersegel dan mereka yang dengan budidaya lemah hampir tidak memiliki cara untuk pergi. Tetapi setelah beberapa penyelidikan, Chu Feng masih menemukan jalan keluar. Setelah beberapa berkeliaran, dia akhirnya kembali ke sekolah Azure Dragon. Namun, di pintu masuk ke sekolah Azure Dragon, dia menemukan bahwa mereka adalah sekelompok orang di sekitarnya. Saat dia melihat dengan lebih hati-hati, ternyata beberapa murid pelataran tengah memukuli dua orang. Orang-orang yang melakukan pemukulan adalah bagian dari organisasi terkenal di pelataran dalam sekolah Azure Dragon dan mereka adalah anggota aliansi pedang. Orang-orang yang dipukuli di sisi lain adalah dua wajah yang dikenalnya. Mereka adalah saudara keluarga Chu Cheng dan Chu Zhen. Aku memberitahu kalian semua untuk keluar dari sekolah Azure Dragon, tapi tidak ada dari kalian yang mendengarkan. Kamu tidak ingin pergi? Tidak apa-apa, jangan pergi. Aku akan memukulmu sampai kamu pergi. Petik 2. Saat anggota aliansi pedang mulai berdetak, mereka juga mengutuk. Chu Cheng dan Chu Zhen tidak mengatakan apa-apa saat mereka memeluk kepala mereka dengan kedua tangan mereka. Tidak peduli berapa banyak lagi mereka dipukul atau dihina, mereka tidak memohon sama sekali. Aliansi pedang terlalu tidak masuk akal. Sepanjang hari, mereka menggertak anggota keluarga Chu tetapi para tetua tidak peduli. Bagaimana keluarga Chu akan terus bertahan di Azure Dragon School? Petik 2. Siapa yang bisa disalahkan ini? Jika harus menyalahkan seseorang, itu hanya bisa disalahkan pada Chu Feng itu dari keluarga Chu. Siapa yang menyuruhnya menyinggung murid nomor 1 sekolah Azure Dragon kami, Senior Gong Luyun, kan? Petik 2.
Betul. Siapa yang tidak kenal Gong Senior? Dia adalah kepala masa depan sekolah Azure Dragon. Jika kamu menyinggung Gong Senior, kamu menyinggung sekolah Azure Dragon. Chu Feng ini bisa menutupi langit dengan seluruh kegelisahannya. Kerumunan pengamat menunjuk dan menyalahkan, dan anggota Sword Alliance menjadi lebih keras saat mereka memukul. Ya Tuhan, berlutut di tanah dan memohon atau aku akan menghancurkan kultivasimu. Tiba-tiba, satu anggota Sword Alliance mengeluarkan pedang besi hitam dari punggungnya dan mengarahkannya ke Chu Cheng. Jika kamu punya nyali, silakan. Tunggu sampai Chu Feng kembali. Dia tidak akan memaafkan salah satu dari kalian. Chu Cheng dengan keras melolong. Meskipun ada ketakutan di wajahnya, dia tidak mau menyerah. Betul, kami telah mengingat semua orang yang menindas orang-orang keluargaku di Chu saat ini. Ketika Chu Feng kembali, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk melarikan diri. Chu Zhen juga mulai berteriak, seolah-olah memberitahu semua orang tentang keluhan yang mereka terima pada hari-hari ini. Chu Feng, kamu benar-benar memiliki harapan tinggi untuknya. Dia sudah lari dengan ekornya di antara kedua kakinya karena dia menyinggung Gong Senior. Kamu menunggunya untuk menyelamatkan kamu berdua? Mimpi para idiot. Anggota Sword Alliance semuanya mencibir. Tunggu saja. Cepat atau lambat, akan ada hari menangis untuk kalian semua. Chu Cheng membuka mulutnya dan meludahkan sepotong dahak ke pakaian anggota aliansi pedang itu. Kamu benar-benar bosan hidup, aku akan melumpuhkan kamu sekarang. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Chu Feng tentang ini. Anggota Sword Alliance sangat marah. Dia mengangkat pedangnya dan menikam lurus ke arah dantian Chu Cheng. Setelah itu, ketika tangisan yang menyakitkan terdengar, semua pengamat sangat terkejut. Pada saat itu, Chu Cheng bukan orang yang berteriak dan di lantai. Itu adalah anggota aliansi pedang. Di tubuhnya, ada kaki besar di sana dan kaki besar itu berputar bolak-balik di punggungnya. Orang bisa mendengar suara patah tulang dan saat ini membuat suara lebih retak. Ketika orang-orang melihat pemilik kaki besar, ekspresi semua orang berubah dan seseorang bahkan berteriak tak terkendali, Chu Feng. Bab 164 Hati yang penuh kemarahan. Chu Feng, itu dia. Dia berani kembali. Dalam beberapa hari terakhir, nama terkenal Chu Feng sudah menyebar sekolah Azure Dragon. Bahkan sekolah-sekolah terdekat mendengar namanya. Bagaimanapun, kekuatan Gong Luyun bisa dikatakan sebagai level atas. Bahkan banyak murid inti di sekolah kelas 1 tidak berani menyinggung perasaannya. Jadi, ketika orang tahu bahwa seseorang menantang Gong Luyun, memang ada reaksi besar. Tepat karena alasan itu, banyak orang usil ingin tahu seperti apa Chu Feng. Jadi, beberapa orang usil lainnya menggambar penampilan Chu Feng. Mereka bahkan menetapkan harga dan menjualnya. Saat ini, di sekolah Azure Dragon, hampir semua orang tahu siapa Chu Feng dan hampir semua orang tahu seperti apa tampangnya. Tetapi pada saat itu, semua orang terkejut karena Chu Feng berani muncul kembali di sekolah Azure Dragon. Namun, tindakan berikut yang dilakukan Chu Feng benar-benar membuat mereka terpana. Chu Feng meraih udara dan pedang besi hitam terbang langsung ke tangannya. Setelah itu, dia dengan ganas menusuk. Darah segar berceceran di mana-mana saat dia menusuk ke dantian anggota Sword Alliance dari punggungnya. Anggota yang pertama menangis dengan sedih. Kemudian seperti bola kulit yang tidak ada udara, dia berbaring di tanah dan tidak bergerak lagi. Saat itu,
Hanya ada 3 kata di dalam hatinya. Dia sudah selesai. Ketika energi spiritual dalam dantiannya mulai keluar dengan cepat, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menyingkatnya tetapi tidak dapat mengendalikannya. Dia tahu bahwa dia lumpuh karena kehilangan kultivasinya. Semua kultivasi yang dengan susah payah disimpannya selama bertahun-tahun semuanya menjadi tidak ada. Kamu. Ketika mereka melihat adegan itu, orang-orang yang paling terkejut tidak lain adalah anggota Sword Alliance. Wajah mereka pucat dan tatapan mereka terhadap Chu Feng dipenuhi dengan teror. Bukankah kalian semua ingin tahu bagaimana aku akan menjagamu? Saat ini, aku akan memberitahumu bagaimana aku, Chu Feng, akan menjagamu. Petik 2. Ekspresi Chu Feng berubah sedingin es dan pedang besi hitam di tangannya bergetar keras saat dia terus-menerus menikam beberapa anggota. Tatapan dingin menyapu dan energi spiritual bocor. Hasil bertahun-tahun budidaya yang teliti semuanya hilang hari ini. Surga. Chu Feng melumpuhkan begitu banyak budidaya anggota Sword Alliance. Sarafnya terlalu besar. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya tanpa henti menangis terkejut ketika mereka melihat adegan itu. Mereka merasa bahwa Chu Feng terlalu berani karena aturan sekolah jelas melarang pembunuhan orang dari sekolah yang sama dan juga melumpuhkan kultivasi. Chu Feng akan menerima hukuman berat karena tindakannya. Saat itu, bahkan Chu Cheng dan Chu Zhen panik. Meskipun mereka tahu bahwa dengan kesabaran Chu Feng, dia memang akan membalas dendam pada orang-orang yang menindas dan menghina mereka. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan pergi sejauh itu dan langsung melumpuhkan kultivasi mereka. Chu Cheng, Chu Zhen. Saat ini, apakah anggota keluarga Chu masih di sekolah Azure Dragon? Chu Feng mengabaikan pandangan kerumunan dan dia hanya melihat saudara-saudara Cheng Zhen yang memanjat dari tanah. Untuk menghindari penghinaan yang tidak perlu, Chu Sui dan yang lainnya sudah kembali ke keluarga Chu. Awalnya, Chu Wei akan pergi dengan Chu Yue. Namun, Chu Yue tidak mau pergi bagaimanapun juga. Dia berkata bahwa dia akan tinggal di sana dan menunggumu kembali untuk berbicara adil bagi kami. Petik 2. Jadi sekarang, di sekolah Azure Dragon, selain kita dua saudara laki-laki, Chu Yue dan Chu Wei juga ada di sini. Namun, Chu Wei terluka parah di pagi hari. Tangan dan kakinya patah. Kami meminta bantuan dari para penatua, tetapi mereka tidak peduli dan mereka menolak perawatan medis. Petik 2. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa turun gunung untuk membeli obat. Namun, kami tidak pernah berharap bahwa mereka akan memblokir kami di pintu masuk. Chu Cheng menjelaskan semua yang terjadi secara rinci. Bagaimana dengan penatua Surou dan penatua Ouyang? Mengapa kamu tidak meminta bantuan mereka? Chu Feng merasa sedikit terkejut. Di dalam pelataran dalam, masih masuk akal jika yang lebih tua tidak peduli dengan keluarga Chu-nya. Namun, Surou seharusnya tidak duduk, menatap, dan tidak melakukan apapun. Aku sudah mencoba, tetapi secara kebetulan, mereka memiliki masalah yang harus diperhatikan dan mereka tidak berada di sekolah Azure Dragon. Chu Cheng tanpa daya menggelengkan kepalanya. Mengapa itu terjadi? Chu Feng sedikit mengerutkan kening dan dia merasa bahwa masalah itu tidak sesederhana kelihatannya. Dengan bagaimana Surou melakukan sesuatu, bahkan jika dia harus melakukan sesuatu dan dia harus meninggalkan sekolah Azure Dragon, dia masih akan memerintahkan bawahannya untuk menjaga keluarga Chu-nya. Jelas ada yang salah dengan situasi saat ini. Bawa aku ke Chu Wei.
Chu Feng berbicara setelah berpikir sejenak. Chu Feng dan dua saudara laki-laki dengan cepat pergi dan sangat cepat, mereka tiba di kediaman Chu Wei. Istana yang sebelumnya sempurna sudah hancur berkeping-keping. Bahkan pintu utama hancur, dan setelah masuk, itu dalam situasi yang lebih buruk. Kursi dan meja hancur dan hampir tidak ada yang tidak rusak. Itu hanya terlihat seperti kuil yang rusak, tapi itu jelas dirusak oleh orang-orang. Tinju Chu Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengencangkan. Kemarahan dalam hatinya mulai mengaduk. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang-orang aliansi pedang akan bertindak terlalu buruk. Dia juga tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan setelah melakukan semua itu, para penatua tidak peduli, dan mereka meskipun mereka melihatnya. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak melakukannya. Semua tempat tinggal kita seperti ini. Namun, kami dapat dikatakan cukup baik jika dibandingkan dengan istana kamu sebelumnya. Istana tempat kamu tinggal sebelumnya sudah terbakar dan dihancurkan oleh seseorang, kata Chu Cheng di samping. Dalam beberapa hari terakhir ini, hanya anggota Sword Alliance yang menyerang kalian semua? Tanya Chu Feng saat dia menaiki tangga. Dia perlu mengingat semua orang yang menyerang keluarga Chu-nya. Meskipun semua orang memberi kami pandangan puas, orang-orang yang benar-benar menyerang hanya anggota Sword Alliance. Pendiri aliansi pedang, Wu Jiu, adalah seorang ahli yang berperingkat ke-9 di papan peringkat Azure Dragon. Petik 2. Dia memiliki beberapa transaksi dengan Gong Luyun. Meskipun di permukaan, sepertinya Wu Jiu mengatur serangan sword pada kita. Pada kenyataannya, masih Gong Luyun yang mempermainkan kita. Kata Chu Cheng. Bagaimana kamu tahu semua ini? Chu Feng ragu. Dengan status Chu Cheng, itu cukup sulit untuk mengetahui semua informasi itu. Su Mei memberitahu kami. Tepat pada saat itu, suara Chu Yue datang dari atas. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan Chu Yue berdiri di sana. Dia masih sangat cantik dan manis, tetapi wajahnya jauh lebih kurus dan ada beberapa memar di dahinya. Chu Yue, mereka bahkan memukulmu? Tanya Chu Feng. Chu Yue tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menarik Chu Feng. Tempat itu juga berantakan. Bahkan jendelanya hancur dan bahkan tidak terlihat seperti tempat tinggal orang. Di sudut ruangan, ada tempat tidur berkumpul, rusak di sana. Chu Wei berbaring di atasnya dan perban menutupi tubuhnya. Matanya terpejam dan saat pingsan, dia terus mengerang, aduh. Chu Feng tertekan di dalam hatinya dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Chu Yue yang ada di depannya, dan juga Chu Cheng dan Chu Zhen. Chu Yue bahkan tidak seburuk itu. Di sisi lain, Chu Cheng dan Chu Zhen tidak memiliki area yang tidak terluka di seluruh tubuh mereka. Selain area yang terluka tadi, orang bahkan bisa melihat jejak bekas luka. Chu Feng benar-benar bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang mereka alami dalam beberapa hari terakhir, dan alasan mengapa mereka tetap di sana dan menahan rasa sakit itu semua untuk Chu Feng. Itu mereka yang menjaga martabat keluarga Chu untuk Chu Feng. Setidaknya, itu membuat orang tahu bahwa ketika mereka menghadapi intimidasi dan penghinaan seperti itu, keluarga Chu tidak akan menurunkan kepala mereka. Bahkan jika keluarga Chu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mereka masih memiliki semangat pantang menyerah. Chu Yue, bawa Chu Wei kembali ke keluarga Chu. Juga, pegang ini. Biarkan keluarga Chu pindah ke kota emas ungu. Dengan perlindungan Chen Hui, aku bisa lebih tenang. Chu Feng memberikan lencana komandan emas ungunya kepada Chu Yue. Chu Feng,
Bagaimana denganmu? Kamu tidak akan pergi? Chu Yue menatap tajam pada Chu Feng seolah dia menginterogasinya. Chu Feng tidak menghindari tatapan Chu Yue dan dia hanya tersenyum samar sebelum berkata, "Aku akan membiarkan semua orang di sekolah Azure Dragon tahu bahwa keluarga Chuku bukan penurut yang baik." Bab 165 Pembantaian Pengadilan Negeri. Chu Feng secara pribadi mengirim Chu Yue dan yang lainnya pergi. Hanya ketika Chu Yue dan kereta yang lain menghilang dari pandangannya dia berbalik untuk memasuki kembali sekolah Azure Dragon. Saat dia melewati pintu masuk sekolah Azure Dragon, sekelompok tetua mengelilinginya. Mereka adalah orang-orang dari Departemen Hukuman yang terlemah memiliki penanaman tingkat 1 dari ranah asal dan orang yang memimpin memiliki budidaya tingkat 2 dari ranah asal. Ketika dia melihat Chu Feng, tanpa peringatan apapun, dia berteriak, "Jatuhkan dia!" Pada awalnya, para tetua dari Departemen Hukuman bahkan tidak menempatkan Chu Feng di mata mereka. Hanya 2 penatua berjalan mendekat. Mereka bahkan tidak menggerakkan tangan atau mengangkat tangan. Mereka hanya menelan Chu Feng dengan kekuatan asal mereka dan mereka ingin menggunakan tekanan dari daerah asal untuk secara paksa menekan Chu Feng. Tentu saja, ketika mereka menekan kekuatan asal mereka ke arah Chu Feng, itu sama sekali tidak berguna. Tidak ada yang terjadi pada Chu Feng dan dia tidak terpengaruh sedikit pun. Di sisi lain dan tepat pada saat itu, perubahan terjadi pada tubuh Chu Feng. Lapisan kekuatan origin melonjak seperti badai. Seketika, itu menenggelamkan para penatua dari Departemen Hukuman. Kekuatan yang kuat tak terbendung. Sebelum para tetua dari Departemen Hukuman bahkan bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka didorong ke udara oleh aura kuat Chu Feng. Ketika mereka mendarat, kulit mereka pucat pasi dan mereka terluka parah. Orang-orang yang mengamati benar-benar menakutkan ketika mereka melihat pemandangan itu. Para penatua di Departemen Hukuman semua di ranah asal. Chu Feng menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan begitu banyak tetua. Jadi apakah itu berarti dia juga melangkah ke ranah asal? Kembali dan beritahu Liu Chengen ini. Jika dia ingin menjagaku, katakan padanya untuk datang secara pribadi. Chu Feng tidak memperhatikan tatapan rumit kerumunan. Dia hanya dengan sepintas melirik para tetua dari Departemen Hukuman sebelum menuju ke arah markas Sword Alliance. Ketika dia tiba di sana, Chu Feng langsung menyerang tanpa peringatan. Setiap anggota Sword Alliance yang muncul dalam pandangannya telah menikam dantian mereka dan budidaya mereka dihancurkan. Dari apa yang bisa dilakukan Chu Feng sekarang, dia bisa dengan mudah membunuh orang-orang di tingkat 4 dari wilayah asal. Jika dia menggunakan petir berwarna emas, membunuh mereka yang ada di level 5 di wilayah origin seperti meremas semut. Bahkan orang-orang di level 6 dari ranah asal mungkin tidak bisa mengalahkan Chu Feng, belum lagi murid ranah roh ranah batin. Chu Feng tidak melumpuhkan mereka dengan menghancurkan tangan atau kaki mereka, tetapi dia melumpuhkan mereka dengan menghancurkan kultivasi mereka dan dia melakukan semua itu dengan satu pukulan. Meskipun dia hanya menindik dantian mereka, ketika beberapa ratus murid-murid pelataran tengah berbaring di tanah. Pemandangan yang menyedihkan itu bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh orang normal manapun. Chu Feng telah kembali dan dia saat ini secara terbuka membantai aliansi pengadilan dalam. Darah membentuk sungai di pelataran dalam dan bahkan para penatua tidak bisa mengendalikannya. Orang ini terlalu tidak terkendali dan dia benar-benar membuat musuh dari sekolah Azure Dragon. Petik 2.
Berita tentang tindakan Chu Feng dengan cepat menyebar ke seluruh pengadilan bagian dalam. Mereka bahkan memasuki zona inti, dan seketika, orang-orang dari berbagai tempat datang ke pelataran dalam dan mereka ingin mengamati pemandangan itu. Tentu, Departemen Hukuman Pengadilan Dalam tidak akan mengabaikan tindakan Chu Feng. Liu Chengen secara pribadi keluar dan dia memimpin beberapa ratus penatua dari Departemen Hukuman dan mengepung Chu Feng. Mereka bahkan meneriakkan moto karena membunuh Chu Feng. Bagaimanapun, dia sudah memiliki beberapa sejarah dengan Chu Feng sehingga dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Chu Feng. Dia berencana untuk membalas cucunya, Liu Mang. Kerumunan di sekitarnya berpikir bahwa Chu Feng tidak diragukan lagi mati. Bagaimanapun, di dalam pelataran dalam, nama Liu Chengen sangat terkenal. Namun, ketika pasukan Liu Chengen tiba di markas Sword Alliance, dua tentara lagi tiba pada saat yang sama. Itu adalah gedung Elder yang bertanggung jawab atas Surou, dan juga gedung keterampilan bela diri yang ditanggung oleh Penatua Ouyang. Penatua Ouyang memimpin lusinan orang, sedangkan Surou memimpin sekitar 1.000 orang. Dalam hal kekuatan, itu benar-benar mengalahkan Liu Chengen. Surou, apa ini? Anak ini melanggar peraturan sekolah dan secara sembrono menghancurkan penanaman murid-murid dari sekolah yang sama. Departemen hukumanku akan menangkapnya karena kejahatan itu. Sebagai seorang penatua di sekolah Azure Dragon, kamu benar-benar melindunginya? Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk menjadi penatua dari sekolah Azure Dragon? Liu Chengen dengan keras bertanya, seolah-olah dia ingin semua murid di sekitarnya tahu bahwa Surou salah. Chu Feng adalah murid inti. Jadi bahkan jika dia melakukan kesalahan, itu bukan giliranmu untuk menghukumnya karena kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Dia hanya menatap Liu Chengen dengan acuh tak acuh dan dia bahkan tidak menatapnya. Penatua Liu, aku tahu bahwa kamu memiliki dendam pribadi dengan Chu Feng. Tetapi aku berharap kamu menangani hal-hal yang sesuai dan tidak membawa emosi pribadi kamu ke dalam masalah ini. Meskipun hal-hal yang dilakukan Chu Feng hari ini sedikit berlebihan, mereka bukannya tanpa alasan. Ketika aliansi pedang mengalahkan aliansi Chu, di mana departemen hukuman kamu? Penatua Ouyang juga berbicara. Meskipun senyumnya sangat lembut, nadanya dipenuhi dengan cemoohan. Kamu, Liu Chengen tidak memiliki kata-kata untuk membantahnya. Dia tidak bisa berurusan dengan Surou maupun Penatua Ouyang. Jadi, dia tidak dapat dengan paksa menyerang Chu Feng. Namun, dia tidak khawatir. Bagaimanapun, dia bukan satu-satunya orang yang ingin berurusan dengan Chu Feng. Ketika orang-orang dari zona inti tiba, bahkan jika dia tidak menyerang dirinya sendiri, Chu Feng tidak akan memiliki waktu yang mudah. Chu Feng, kamu benar-benar mendapatkan hal-hal yang terlalu besar saat ini. Bagaimana kamu bisa menghancurkan penanaman begitu banyak murid dari sekolah yang sama? Masalah ini telah mengguncang seluruh sekolah Azure Dragon. Bahkan jika kakakku ingin melindungimu, dia tidak akan berdaya. Petik 2. Su Mei juga tiba. Dia berdiri di sebelah Chu Feng saat dia melihat anggota aliansi pedang yang saat ini sedang dirawat oleh para tetua. Dalam matanya yang indah itu kekhawatiran. Tentu saja, dia tidak khawatir tentang keselamatan anggota aliansi pedang. Tapi dia khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Sekarang kamu sudah memikirkan aku? Ketika Sword menggertak keluarga Chu aku dan aku tidak ada di sini, di mana kamu dan kakak kamu? Petik 2. Chu Feng sedikit menggerutu saat dia melirik Su Mei.
Dia tidak khawatir atau takut karena dia sudah bisa menggunakan formasi roh, jadi selama Zhuge Liuyun mengetahuinya, dia pasti akan membawanya sebagai muridnya. Di dalam sekolah Azure Dragon, dengan perlindungan orang itu, siapa yang berani menyentuhnya? Belum lagi menghancurkan kultivasi para murid pelataran dalam, bahkan jika dia membunuh mereka, dia hanya akan menerima hukuman ringan dan tidak ada yang berani mengambil nyawanya. Chu Feng, jika kamu berpikir seperti itu, maka kamu telah benar-benar menyalahkan aku dan kakakku. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Su Mei memiliki keluhan di seluruh wajahnya. Dia mencibir mulutnya dan berkata, meskipun Wu Jiu yang menggertak keluarga Chu kamu, pada kenyataannya, itu di bawah hasutan Gong Luyun. Pada hari ketika aliansi pedang mulai bertindak, adikku akan keluar. Namun, pada saat itu, Gong Luyun menemukan saudara perempuan aku. Petik 2. Dia ingin bertaruh dengan saudara perempuanku. Dia berkata, selama dia bisa mengalahkannya, dia akan meninggalkan hidupmu dalam pertempuran yang diatur dalam 1 tahun. Namun, jika saudara perempuan aku kalah, dia tidak membuat segalanya menjadi terlalu sulit baginya. Dia hanya meminta aku dan saudara perempuan aku untuk tidak mengganggu masalah antara aliansi pedang dan aliansi Chu. Petik 2. Jika kakakku tidak menjadi penatua, dia akan menjadi murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon. Selain itu, Vermilion Bird City aku sudah memiliki hubungan yang buruk dengan Black Tortoise City, jadi tentu saja, saudara perempuan aku tidak takut pada Gong Luyun. Dia setuju untuk bertarung dan dia ingin memberinya pelajaran. Petik 2. Namun, tidak terduga bahwa kakakku kalah, dan dia kalah sangat teliti. Meskipun dia tidak mau, dia harus menepati janjinya. Jadi, saudara perempuanku tidak punya pilihan selain tidak peduli tentang hal-hal itu dan dia tidak punya cara untuk ikut campur dengan masalah antara Sword Alliance dan aliansi Chu. Wajah Su Mei penuh dengan keluhan ketika dia berbicara kebenaran secara rinci.